Shalom, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam program Firman Menyapa HKBP Petojo. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami ingin menjalani hari ini seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Oleh karena itu, kuasailah hati dan pikiran kami ketika kami mendengarkan sabda-Mu, agar kehendak Tuhan yang kami pahami dan kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam Injil Markus pasal 10 ayat 26-27. Demikian dikatakan. Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau orang datang kepada kita membawa dua kabar, satu kabar baik dan satu kabar buruk, kabar mana yang kita pilih duluan? Masing-masing orang akan punya pilihannya sendiri. Ada yang suka mendengar kabar buruk duluan, baru mendengarkan kabar baik. Tapi ada juga yang memilih mendengarkan kabar baiknya dulu, baru mendengarkan kabar buruknya. Tapi dalam firman Tuhan hari ini, Tuhan Yesus memilih menyodorkan kabar buruknya dulu kepada murid-murid, baru setelah itu kabar baiknya. Mengapa? Mungkin maksud Tuhan Yesus supaya murid-muridnya tidak fokus kepada kabar buruknya, tetapi mereka fokus kepada kabar baiknya. Karena itu yang disampaikan terakhir. Nah, apa kabar buruknya? Kabar buruknya adalah menurut Tuhan Yesus, lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Itulah ayat yang mendahului firman Tuhan hari ini, yaitu Markus 10 ayat 25, satu ayat sebelum ayat kita hari ini. Karena perkataan itulah maka murid-murid kemudian mengatakan, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Berarti di sini Tuhan Yesus akan mau mengatakan, seperti seekor unta yang mustahil masuk ke dalam sebuah lubang jarum, maka lebih mustahil lagi seorang kaya masuk ke dalam kerajaan sorga. Inilah kabar buruk yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan kepada kita saat ini. Tapi jangan dulu langsung pusing saudara sekalian ya. Jangan lupa dan jangan juga kita langsung mengatakan, "Wah, untung aku tidak kaya," atau "Mampus kamu orang-orang kaya." Jangan. Karena firman ini untuk kita semua. Sebab kita semua adalah orang kaya. Kalau dalam hidup ini kita dapat menjalani hidup kita, bisa makan 3 kali sehari, bisa tidur di kasur, anak-anak bisa sekolah, bahkan sesekali kita makan di restoran, itu sudah kaya namanya. Jadi kita semua adalah orang kaya. Berarti kita semua gak mungkin masuk ke dalam kerajaan Allah dong, kalau kita memahaminya seperti itu. Nah, itulah yang dikatakan murid-murid di firman hari ini. Murid-murid mengatakan, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Tapi ingat, itu kan baru kabar buruknya. Nanti akan ada kabar baiknya. Tapi sebelum kita mendengar kabar baiknya, kita analisa dulu mengapa sampai Yesus menyampaikan kabar buruk ini. Ceritanya dimulai ketika ada seorang pemuda kaya bertanya kepada Tuhan Yesus, "Guru," atau dia mengatakan, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Nah, perhatikan saudara-saudara kalimat laki-laki itu. Sombong banget bukan? Dia menantang Tuhan Yesus. Dia bilang, "Apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jadi letak permasalahannya di sini saudara-saudara. Bukan soal orang kaya sukar masuk dalam kerajaan Allahnya, bukan di situ. Jadi ini sesungguhnya soal karakter si pemuda kaya itu, bukan soal kekayaannya. Tapi itulah kecenderungan orang kaya ya di mana-mana. Tapi saya katakan kecenderungan ya. Agak sedikit sombong. Kalau kita bisa katakan cenderung sombong ya. Tapi memang itulah yang terjadi. Orang kalau dompetnya sudah tebal,
maka tiba-tiba orang itu bisa semua, jadi bisa semua hal. Ngomong ekonomi, dia jadi paling tahu. Ngomong politik, dia juga paling bisa. Ngomong masalah asmara, dia juga pintar. Soal kuliner, dia tahu semua. Soal agama, dia bisa. Bahkan soal masa depan pun dia jadi ahlinya. Itulah yang terjadi ketika duit seseorang di dompetnya sedang banyak. Termasuk si pemuda ini. Ketika hartanya sedang banyak, dia seakan-akan bisa melakukan apa saja dan bisa membeli apa saja. Termasuk di sini, dia mau membeli kerajaan Allah. Makanya dia bilang, "Guru yang baik, apa yang harus kulakukan? Apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Maka melihat kesombongan si pemuda itu, Tuhan Yesus dengan santai menjawab, "Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Itu dikatakan Tuhan Yesus di ayat 11. Dan kita semua tahu ya, ini adalah bunyi titah ke-5 sampai titah ke-10. Nah, mendengar itu, seakan-akan kesombongan orang kaya itu semakin menjadi-jadi. Dia kemudian mengatakan, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Mungkin dalam hati Tuhan Yesus ya, sombong sekali orang ini. Maka Tuhan Yesus menjawab orang kaya yang sombong itu. Dan di sini Tuhan Yesus langsung to the point. Di sini Tuhan Yesus berkata, "Kalau begitu hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, juallah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar itu, si pemuda kaya yang sombong tadi langsung menyerah. Dikatakan dia kecewa dan sedih, dan dia pergi meninggalkan Tuhan Yesus karena memang banyak sekali hartanya. Dia tidak rela menjual seluruh hartanya demi kerajaan Allah. Dan mungkin dia juga berpikir, "Loh, kalau semua hartaku kujual, terus aku pakai apa untuk melakukan semua kebaikan supaya aku bisa masuk ke dalam kerajaan sorga?" Maka disinilah Tuhan Yesus kemudian berkata, "Lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan sorga." Tapi saudara-saudara, hati-hati ya. Jangan kita mengatakan bahwa seakan-akan di sini Tuhan Yesus menyuruh kita menjual semua harta kita. Bukan. Yesus nggak pernah menyuruh kita menjual semua harta kita supaya kemudian kita masuk ke dalam kerajaan sorga. Ini dikatakan Tuhan Yesus karena pemuda tadi menantang Tuhan Yesus. Apa yang harus kuperbuat supaya aku bisa beroleh hidup yang kekal? Ya. Nah, saudara-saudara, inilah inti masalahnya. Jadi inti cerita ini adalah soal karakter orang kayanya, bukan soal kekayaannya. Karakter orang kaya yang cenderung sombong. Di mana letak kesombongannya? Kesombongannya terletak pada kepedeannya bahwa dia bisa masuk ke dalam kerajaan Allah dari perbuatannya sendiri, dari usahanya sendiri. Seakan-akan surga bisa dibeli dengan kekayaannya. Itu sebabnya dia mengatakan, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat supaya aku bisa peroleh hidup yang kekal?" Padahal untuk memperoleh hidup kekal bukan soal perbuatan, tapi ini murni soal kemurahan Tuhan. Maka disinilah Tuhan Yesus berbicara tentang kemustahilan itu yang sangat terkenal itu. Bicara soal kabar buruknya, yaitu lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi kalau saya bahasakan dengan bahasa sederhana, kira-kira Tuhan Yesus mau mengatakan begini, "Sorry bro, kalau kau mau masuk ke dalam kerajaan Allah dari usahamu sendiri, maka aku mau mengatakan itu mustahil. Semustahil seekor unta masuk ke dalam lubang jarum, lebih mustahil lagi kau masuk ke dalam kerajaan sorga dengan usahamu sendiri." Ya, dan itu Tuhan Yesus mau mengatakan kepada kita semua juga seperti itu. Tapi disinilah kemudian Tuhan Yesus menyampaikan kabar baiknya. Tuhan Yesus akhirnya berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin. Maksudnya masuk ke dalam kerajaan sorga dari usahanya sendiri. Tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Artinya apa? Artinya, apa yang tidak mungkin kau lakukan demi masuk ke dalam kerajaan Allah, itu sudah dilakukan oleh Allah untukmu. Kemustahilan itu sudah dilunasi Tuhan melalui diri Tuhan Yesus. Dia yang kaya karena dia adalah anak pemilik semesta, bahkan pemilik kerajaan sorga.
tapi dia rela meninggalkan seluruh kekayaannya di sorga dan di bumi, dan dia menjadi orang yang tidak punya apa-apa demi membuat apa yang mustahil bagi kita menjadi mungkin. Jadi sudahlah, masuk ke dalam kerajaan Allah bukan soal apa yang bisa kau perbuat, karena memang engkau tidak sanggup berbuat apapun untuk itu. Melainkan ini soal apa yang sudah Tuhan perbuat bagimu. Gak perlu repot-repot berbuat apa-apa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Sekarang engkau sudah ada dalam kerajaan Allah. Maka sekarang cukup rendahkanlah dirimu. Karena apa? Karena tanpa melakukan apapun, Tuhan sudah menerimamu di dalam kerajaan Allah. Maka kalaupun sekarang engkau punya harta, pakailah itu untuk kemuliaan Tuhan dan untuk menghadirkan kerajaan Allah di sekelilingmu. Bukan untuk membeli hidup yang kekal, sebab hidup yang kekal gak akan pernah bisa kau beli. Jadi pertanyaannya, bisakah orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah? Jawabnya, karena kemurahan Tuhan, maka apa yang tidak bisa menjadi bisa. Jadi pasti bisa. Tapi ingat, orang kaya yang seperti apa yang diterima dalam kerajaan Allah? Jawabnya, orang kaya yang rendah hati, bukan orang kaya yang sombong seperti pemuda tadi. Karena kita semua, miskin atau kaya, diterima dalam kerajaan Allah murni berkat kemurahan Tuhan. Itulah sapaan firman Tuhan bagi kita hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman yang kami dengarkan hari ini. Firman yang mengingatkan kami bahwa mustahil bagi siapapun untuk masuk ke dalam kerajaan sorga dari perbuatannya sendiri. Jadi ini bukan soal orang kaya atau orang miskin, tapi siapapun mustahil masuk ke dalam kerajaan sorga dari usahanya sendiri. Tapi apa yang mustahil itu menjadi mungkin oleh kemurahan Tuhan. Oleh kemurahan Tuhan, kami semua bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Karena Tuhan Yesus telah melakukan itu untuk kami, meninggalkan semua kekayaannya dan menjadi orang miskin di dunia ini demi membuat siapapun menjadi layak masuk ke dalam kerajaan sorga. Tapi yang layak masuk ke dalam kerajaan sorga adalah orang yang rendah hati, baik itu orang kaya maupun orang miskin. Ketika dia rendah hati, disitulah dia dilayakkan. Maka jadikan kami Tuhan orang yang sadar diri, karena tidak ada yang kami lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal itu, supaya tidak ada seorang pun dari kami yang memegahkan dirinya sendiri. Tapi biarlah, karena kemurahan Tuhan yang sudah memasukkan kami ke dalam kerajaan kekal, kami menjadi agen-agen kerajaan Allah di dunia ini. Dengan rendah hati, kami ikut menghadirkan kerajaan sorga di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, bersama firman-Mu kami jalani hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.